Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus judi online beromset miliaran rupiah. Dua apartemen di Batam, yakni Sky Villa di kawasan Pelita dan apartemen Green Town di Bengkong, digerebek Satreskrim Polresta Barelang. 12 yang sedang menjalankan aktivitas perjudian diamankan polisi. Judi online yang dikendalikan dari Kamboja ini sudah beroperasi di Batam sejak bulan Oktober 2023 lalu. Sementara artis senior Dony Kesuma dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dony yang merupakan atlet softball dimakamkan satu liang dengan ayahnya. Sosok almarhum merupakan pribadi yang baik, humoris, dan suka membantu keluarga. Dony berpulang di usia ke-56 tahun dan Dony yang memiliki 3 orang anak ini meninggal karena sakit jantung yang diderita. Pemirsa, Lebaran masih 3 pekan lagi, tapi warga sudah mulai mengantri di layanan penukaran uang keliling. Di Pasar Koja Baru, Jakarta Utara, banyak yang mengantri, tapi ada juga yang kecewa tidak berhasil menukar uang karena belum mendaftar secara online. Bagi Anda yang akan menukarkan uang, sebaiknya mengecek syarat penukaran uang sebelum mengantri menukarkan uang baru untuk dibagikan pada sanak saudara saat Hari Raya Idul Fitri. Karena tak mendaftar secara online, sejumlah warga yang sudah mengantri sejak pagi di penukaran uang keliling Pasar Koja tidak berhasil membawa uang baru. Kan aku maunya manual, biasanya manual tiap tahun, ini online, makanya saya buat shopping aja duitnya udah. Tapi begitu kecewa nggak sih, Bu? Iyalah kecewa lah, orang biasanya manual yang gaptek kan yang nggak ngerti internet kan gaptek bagaimana. Bagaimana nih, Bu? Ya, Bu, ini caranya kemarin mendaftarnya seperti apa sih? Online, saya didaftarin bang sama ini orang. Penukaran uang menjadi recehan uang baru dibatasi. Setiap orang hanya diperbolehkan menukarkan maksimal 4 juta rupiah. Masyarakat bisa menukarkan uang pecahan baru dengan nominal 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000 rupiah. Sementara itu, kuota warga di setiap lokasi penukaran uang berbeda-beda mulai dari 200 hingga 300 orang perharinya di setiap satu titik lokasi. Warga bisa mendaftar terlebih dahulu ke website pintar.bi.go.id. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pemilu curang di depan gedung KPU RI pada Rabu kemarin sempat berlangsung ricuh. Massa dari Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang bahkan sempat melakukan aksi bakar ban. Hingga malam hari tadi, massa aksi masih bertahan di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk berorasi. Massa yang berkumpul sejak pukul 2 siang itu menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta Presiden Joko Widodo mundur karena dinilai telah menyelewengkan kekuasaan dalam pemilu. Dalam demo tersebut, massa sempat melakukan aksi bakar ban. Massa aksi juga menolak hasil pemilu yang diduga curang, serta meminta KPU mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tidak hanya Aliansi Masyarakat Sipil, Presidium Advokat Hak Angket DPR juga hadir dalam orasi dan berharap hak angket digulirkan. Sementara pengamanan berlapis disiagakan Polda Metro Jaya di depan gedung KPU dan sekitarnya. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024 dan PDIP sebagai peraih suara terbanyak pada Pileg 2024. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung usai KPU merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno pada Rabu malam.
Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 suara dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat suara 27.040.878 suara. Dengan demikian, KPU menyatakan paslon Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Sementara itu, KPU juga telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara Pileg 2024. Hasilnya KPU menetapkan PDIP meraih suara terbanyak sebesar 25.387.279 suara. Sementara itu Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara 23.208.654 suara dan disusul Partai Gerindra di posisi ketiga dengan suara 20.071.708 suara. Tim Liputan A-News melaporkan. Ribuan santri di sebuah pesantren di Medan melakukan tadarus dengan formasi unik, yakni berbentuk lingkaran. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin A-News Pagi kembali sesaat lagi. Mengisi waktu di bulan suci Ramadan, ribuan santri di salah satu pesantren di Kota Medan melakukan tadarus dengan formasi unik, yakni berbentuk lingkaran. Tadarus formasi ini dilakukan untuk lebih mudah mengoreksi bacaan Al-Quran antara santri yang satu dengan yang lainnya. Berikut liputannya. Ribuan santri di pesantren Ar-Raudatul Hasanah di Jalan Setiabudi, Ujung Medan, Sumatera Utara melakukan tadarus bersama usai melakukan salat berjamaah. Satu persatu santri pun mulai membentuk formasi unik. Dengan jumlah santri 10 orang per kelompok dan membentuk lingkaran. Secara bergiliran para santri membacakan surat-surat Al-Quran mulai dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas yang merupakan bagian dari juz ke-30. Metode tadarus melingkar ini dilakukan guna satu sama lain mengoreksi bacaan antar sesama. Tak hanya itu, pengawas dan pengasuh juga turut memantau jalannya tadarus. Jadi tadarus ini Bang, dia dibuat berkelompok dulu. Kalau nggak 8 orang, 9 orang maksimal. Jadi nanti ada yang baca, yang lainnya menyimakkan. Yang baca 1 orang, yang lainnya menyimakkan. Nanti di antara kelompok tersebut ada abang kelas 5 atau kelas 6 yang membimbing adik-adiknya untuk membaca dengan benar. Kegiatan tadarus formasi unik ini mulai dilakukan dari hari pertama puasa hingga hari ke-20 bulan suci Ramadan. Sebelum para santri libur dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.